Bismillah, ketemu lagi. Kalau kalian udah lihat video 5G yang sebelumnya, itu kita ngetes ada Vivo V21 5G. Bisa running 5G-nya, kita coba di daerah Pondok Indah. Dan hari ini tanggal 1 Juni, gua sama si nih yang lagi ngerekam si Fahmi, kita mutusin buat nyoba satu handphone lagi yang lagi banyak banget ditanyain sama kalian, yaitu Xiaomi. Dan kita pilih Poco F3 5G buat ngetes. Kenapa penasaran nyobain Xiaomi? Karena beberapa info bilang kalau Xiaomi ini nggak kompatibel, belum kompatibel dengan 5G dari Telkomsel, yaitu N40. Dan kalau kita lihat di GSM Arena juga tidak ada bacaan tertulis support N40. Maka dari itu kita akan coba langsung kita datengin Poco F3 5G. Ini dia handphonenya, dan kita akan coba sekarang juga, tapi tempatnya beda biar hasilnya lebih nampol. Sekarang kita langsung datengin markasnya Telkomsel di Widya Chandra. Ya, untuk bisa nyobain 5G di Poco F3 ini ternyata caranya gampang banget. Tinggal ke menu settings, kemudian kita cari SIM card and mobile network, kemudian tinggal pilih aja SIM cardnya, dan preferred network type-nya kita pilih yang 5G. Udah gitu doang, simple itu caranya, dan langsung bisa. Nah, sekarang gua udah ada di satu titik yang sangat strategis. Kenapa? Karena bisa lihat ya, di belakang gua ada pemancarnya Telkomsel, dan ini juga ada di markasnya Telkomsel ya. Dan gua udah nyiapin dua handphone, yang ini Poco F3, gua udah pakein jaringan 5G, dan yang ini adalah OnePlus 9 Pro. Walaupun udah bisa 5G, tapi di Indonesia ternyata belum bisa support Telkomsel 5G. Jadi ini pakai jaringan 4G. Makanya kita akan bandingin langsung seberapa jauh perbedaannya. Wow, anjay, 400. Oke, belum ya uploadnya, kita lihat. Nah, kalian udah lihat perbandingan speednya yang terasa cukup jauh dan masih di posisi yang sama, di lokasi yang sama. Kita akan langsung real life test speednya untuk download Mobile Legends. Ini 5G, ini 4G. Oh, langsung 40%, 75%, selesai. Oke, jadi ada perbedaan yang merasa cukup jauh ya, karena dimana tadi yang di 4G ini untuk permulaannya itu sekitar 13%, yang ini langsung 40%. Jadi 3 kali kenaikan itu udah langsung selesai. Kalau ini 5 atau 6 kali tadi ya kenaikan itu selesai. Dan kalau untuk download ini Mobile Legends, memang kita lihat size-nya memang nggak terlalu besar, jadi kemungkinan perbedaannya nggak terlalu terasa banget. Tapi kita bisa bandingin ya dengan perbedaan tadi 3 kali atau 4 kali lipat lebih cepat 5G. Kalau kita pakai untuk download game ataupun film ataupun konten lain yang kapasitasnya jauh lebih besar, ini akan memakan waktu yang jauh lebih singkat. Sekarang kita coba game yang kapasitasnya lebih gede lagi, itu ya 646 mega. Bentar. Ya, 600 mega loh ini. Kita lihat. Tuh udah 10. Tuh ya, ini 2 kali lipatnya, 12%, 30%. Oke, ini 20%, ini udah hampir 60. 2,5 kali lipat ya sejauh ini. Tuh bisa dilihat ya, 677 mega. Downloadnya ini nggak sampai 1 menit. Sudah selesai, dan ini masih 50% ya. Nah, jadi ini sekali lagi bisa ngebuktiin 2 kali lipat at least ya. Tapi yang gua catat sih harusnya 2,5 kali lipat perbedaannya, dan ini sangat efisien banget waktunya. Download hampir 700 mega, nggak nyampe 1 menit. Ini yang dinamakan indahnya 5G. Sekarang gua akan coba lagi dengan size yang lebih gede, Asphalt 9 2,1 GB, dan gue butuh stopwatch. Oke, nah oke, sip ya. Tuh 2, 3.
Oke, sebentar ya. Pause dulu. Sip. Yang ini 5G, ini 4G. Kita coba langsung. Oke. Oke, udah mulai berasa tuh perbedaannya. Udah tertinggal 2 kali lipat si 4G ya. Tadi untuk awal-awal sempat agak nyantai. Oke, 14, 28, 15, 31 ya, ini 2 kali lipat. Kita masih tunggu. Ini 20%, ini 42%. Oke, sudah berapa detik ya? Kita lihat sudah 50 detik. Udah 60%. Sedangkan 4G masih 30-an%. Oke. Jadi ini juga bisa kebayang ya, kalau seandainya 5G secepat ini 300 Mbps ke atas, kalau nggak direm pemakaian internet kita itu akan bocor kuotanya, karena download 2 GB aja ini sekitar kayaknya kurang dari 2 menit ya untuk download 2 GB, gokil. Ya, sementara si 4G ini 57%, ini udah 96%. 98%. Siap-siap. Kita lihat selesai di 1 menit 34 detik. Dan untuk 4G, nah untuk 4G ini masih berlangsung. Oke. Oke, selesai. Dan ini adalah pengujian kedua untuk streaming. Yang kanan ini adalah Poco F3 5G, yang ini OnePlus 9 Pro dengan 4G, sama-sama disetting di 2160 HDR. Ya, ini perbedaannya. Jadi memang kalau kita lihat di sini sama-sama seperti lancar ya di kedua jaringan 4G maupun 5G. Kenapa? Karena memang 4G-nya sendiri di markas Telkomsel ini tadi bisa dapat 100, hampir 120-an ya Mbps, dan artinya itu sudah cukup kencang untuk streaming konten dengan resolusi tinggi. Jadi perbedaannya mungkin tidak akan terlalu berasa ya, karena memang sekali lagi 120 itu udah sangat mencukupi untuk streaming resolusi HD. Tapi kalau seandainya kita tidak ada di sini, sedang ada di tempat kita sendiri ataupun di tempat umum yang rata-rata 4G-nya itu ada di 40 sampai 80-an ya untuk Telkomsel, itu pasti akan berasa perbedaannya dibanding dengan sinyal 5G yang speednya itu bisa sampai 300 Mbps ke atas. Gua bener-bener excited banget di pengujian kali ini karena nggak sia-sia kita datang jauh-jauh ke sini. Karena kalau kemarin di Pondok Indah itu kita dapat speed di 180 Mbps untuk 5G maksimalnya, dan di sini di Widya Chandra kita bisa dapat 400-an Mbps. Jadi itu speed yang benar-benar sangat tinggi untuk pertama kalinya gua bisa dapetin langsung dari provider di handphone kita. Nah, dan yang kedua adalah ternyata kita bisa mencoba pada device yang sebetulnya nggak ada di listnya Telkomsel. Ya, betul. Dalam pengujian kemarin kan diberitakan kan kalau Poco F3 itu nggak masuk dalam list tersebut. Karena belum ada M40 ya jaringannya. Karena belum ada M40, dan ternyata pas kita coba di sini ternyata bisa. Langsung bisa kita masukin nomor Telkomsel, dan nggak menutup kemungkinan ya ke depannya kita harus mencoba sih. Memang ya ada handphone yang dibilang belum optimal tapi ternyata bisa, ada yang handphone dibilang sudah bisa tapi ternyata pas kita coba itu juga belum bisa gitu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dengan speed 5G nggak usah khawatir, karena ke depannya sih harusnya bakal rata ya, apalagi kalau sudah tersedia di semua operator. Dan nantinya ya menurut gua semester kedua tahun ini itu akan lebih banyak handphone 5G
terutama yang harganya makin terjangkau, apalagi dengan banyaknya pakai chipset MediaTek Dimensity ya, Ya. yang udah pada 5G. Oke, gitu. Ada tambahan dari lo? Dah, Oke, kalau dari gua sekian aja. Gua mau coba lanjut lagi untuk download. Gua mau ngabisin kuota di speed 5G.